supaya pertolongan Allah itu mudah turun. Kita jangan terlalu bangga, jangan terlalu sombong, jangan terlalu merasa bahwa kita tuh akan bisa memberangkatkan berapa orang karena kita hebat dalam ikhtiar dunia kita. Ikhtiar dunia itu wajib. Tapi kalau Allah sudah kasih pertolongan, Masya Allah, kita kerja 1 hasilnya 10. Tapi kalau nggak ada pertolongan, kita kerja 1 hasilnya 1, kita mau dapat 10, kita kerja setengah mati. Begitu. Maka yang pertama, supaya datangnya pertolongan Allah harus cari keberkahan. Yang kedua, supaya dapat pertolongan Allah, senantiasa kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah bilang, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah berikan kepada dia jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah berikan kepada dia rezeki dari arah yang semua orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya dari dosa, yang tidak melakukan kemaksiatan, maka rezekinya itu datangnya dianterin. Datangnya dianterin. Coba lihat orang-orang yang suci. Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu tinggal di surga, ya kan? Allah menciptakan Nabi Adam. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah. Allah bilang kepada malaikat, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya. Terus Allah bilang kepada Nabi Adam, "Ya Adam, uskun anta wa zaujuka jannah." Adam, kamu sama istrimu silakan tinggal di surga. Mau ngapain aja boleh, semuanya boleh. Tapi jangan melakukan dosa. Dosanya cuma satu aja larangan. Ini ujian dari Allah. Jangan makan ini. Cuma satu aja. Nggak ada larangan yang lain. Semuanya boleh. Dan hidup Nabi Adam itu enak semuanya. Mau apa aja ada. Orang kalau nggak punya dosa hidup kayak begini. Tapi ketika melakukan dosa, maka hidupnya mulai susah. Maryam itu anaknya Imran, dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tidak pernah melakukan dosa. Wanita suci. Jangankan berdosa, dia ngelihat laki-laki aja, cuman satu-satunya laki-laki yang pernah dia lihat adalah pamannya itu, Zakaria. Nggak pernah keluar dari kamar, selalu beribadah. Pamannya selalu kaget ketika masuk ke dalam ruangannya, selalu ada makanan. Bayangkan. Orang kalau takwa menjaga. Jadi kalau kita, mohon maaf, ini kosong. Ini air itu rezeki. Dosa ini, kalau dosanya ini ada, ketutuplah kita ini. Maka kalau mau banyak rezeki, buka maksiatnya ini, diangkat. Masukin airnya. Biar airnya masuk sendiri. Maka ada perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Apakah rezeki itu diantar atau dicari? Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu dicari. Imam Malik mengatakan rezeki itu kalau bertakwa pasti dikasih. Mereka berdebat. Setelah berdebat, Imam Syafi'i terus kemudian keluar dari rumahnya Imam Malik. Pas keluar, ada para petani-petani anggur yang lagi panen. Lalu dia bantulah itu para petani anggur untuk memanen anggur. Setelah bekerja beberapa lama, dia dikasihlah itu 1 keranjang anggur. Imam Syafi'i bilang, nah kan saya bantu orang, saya kerja, saya dapat anggur. Maka kita kalau mendapat rezeki harus kerja. Datanglah dia ke rumah gurunya untuk membuktikan bahwa dia bekerja dan dia dapat anggur. Nih, Syekh, saya tadi bantu-bantu di situ, dikasih anggur. Kan saya kerja, akhirnya saya dapat rezeki. Nah ini rezeki ini karena saya kerja. Apa katanya Imam Malik? Masya Allah, Alhamdulillah, dari pagi saya tuh pengen makan anggur. Saya lagi mikir anggur dari mana. Allah yang ngasih, ente yang nganterin. Alhamdulillah ya makan. Kalau kita jaga diri kita dengan baik, insya Allah. Tentu punya Bapak Ibu punya target berapapun, pengen memberangkatkan berapa orang pun, kalau Bapak Ibu jaga ketakwaan, ya, tidak melakukan dosa kepada Allah, dosa kepada pasangan, dosa kepada suami, kepada istri, dosa kepada orang tua, insya Allah Allah akan mudahkan kita semuanya. Amin. Yang menghambat kita dari kita mendapatkan rezeki itu adalah dosa. Dosa itu adalah tamengnya rezeki. Mulai lagi. Jadi itu yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu semuanya itu adalah ikhtiar lah, berkah dan takwa. Berkah, cari amalan-amalan ya yang mendatangkan keberkahan. Ketakwaan, jaga diri dari dosa. Masya Allah. Nah, kalau kita berbisnis, kita berusaha dengan itu, insya Allah akan Allah mudahkan. Nah, sekarang bagaimana ikhtiar langitnya? Udah hilang ininya. Nah, masih bisa nggak slide-nya?
Ini saking dia lama dengerin saya sampai dia buron. Harus disentuh, baru ini nyala. Oh, berarti butuh sentuhan antum ya. Putar lagi. Belum 7 kali. Tapi salah arah. Salah arah. Oh iya betul ya. Tawafnya kan gini. Iya, enggak apa-apa karena ini bukan di Ka'bah ya. Sekarang bagaimana ikhtiar untuk kita memprospek orang, ikhtiar insaniah, ikhtiar bagaimana kita sebagai manusia kita bekerja memprospek orang supaya orang mau untuk ikut bersama kita dalam rombongan kita, dalam jamaah kita untuk berangkat ke tanah suci. Mau tahu caranya? Saya akan menjelaskan totalnya dan poinnya ada 99. Kebanyakan ya. Nah, karena waktunya singkat jadi hanya berapa 3 aja. Ya, kita lihat ya bagaimana caranya. Next. Ada 10 ternyata. Next lagi. Yang pertama, prinsip untuk meng-closing orang lebih banyak mengatakan menjadikan orang sebagai jamaah umroh lebih banyak. Next. Ada ini enggak ada apa namanya itu? Enggak ada. Ya, ada apa? Prinsip yang pertama namanya prinsip reciprocity dan obligation. Dalam bahasa Indonesia, reciprocity itu artinya saling, obligation itu artinya hutang. Siapa yang pengen meng-closing jamaah banyak katakan? Ini turunkan. Saya kasih tahu caranya. Next, saya kasih tahu caranya. Di dalam kehidupan kita ada istilah namanya hutang budi. Hutang budi, tahu hutang budi? Ya. Hutang budi itu begini. Budi tidak pernah hutang. Berarti hutang wati. Kakaknya Budi. Ya kalau ketawa berarti usianya tua. Karena yang tahu Budi dan Wati biasanya orang tua. Iya, angkatan 80-an ya. Kalau sekarang kayaknya udah tidak ada Budi dan Wati. Sudah tidak ada. Sudah adanya Upin sama Impin ya. Nah, apa tadi? Hutang budi. Di Jawa, Bapak Ibu ini kan ada orang Jawa di sini ya? Banyak ya. Tempat saya itu di Solo. Di Solo. Nah, begini ceritanya. Kalau di Jawa itu begini. Suatu ketika saya itu habis sholat Id. Awal-awal saya tinggal di Jawa, itu habis sholat Id. Ketika habis sholat Id, itu datanglah keluarga adik-adik bapak mertua, adik-adiknya bapak-bapak. Gimana sih? Adik-adiknya bapak mertua. Adik-adiknya bapak mertua gitu. Paham maksudnya ya? Habis sholat Id terus Om ya? Om. Oke. Paman, betul. Mereka datang terus salaman gitu ya, minal aidin, wal faidin gitu ya, salaman gitu. Selesai ya, habis itu kita makan ketupat, makan opor, selesai. Siang-siang istri saya bilang begini, nanti malam kita ini ya kunjungan ke rumah Om Paman itu yang tadi datang. Terus saya bilang gini, kan tadi udah, gitu. Tadi udah kesini. Ya kan kita harus ke sana. Orang Jawa tuh begitu ternyata ya. Kan nggak enak. Dia tadi udah kesini. Masa kita nggak ke sana? Nah ini yang namanya hutang budi. Hutang budi itu ibaratnya kalau orang datang ke undangan kita, kalau dia undang kita juga harus datang ke tempat dia. Kalau kita butuh uang, teman kita kasih pinjaman. Nanti kalau teman kita butuh uang dan kita punya uang, kita juga kasih pinjaman. Betul nggak? Ada yang pernah merasakan gitu? Pinjam uang sama temannya nggak balik? Kalau ada teman kita traktir kita, atau ada keluarga yang undang kita di traktir makan, kita juga pengen undang balik. Itu namanya hutang budi. Dan manusia itu ternyata Bapak Ibu harus tahu rahasianya. Manusia itu tidak ada yang suka berada di dalam kondisi berhutang budi. Kalau dia mampu, dia akan membalas budinya. Nah, maka kalau kita ingin meng-closing orang, kita ingin membuat orang supaya ikut rombongan kita, jadi jamaah kita, caranya sederhana. Kuncinya, Bapak Ibu, buat mereka berhutang budi terlebih dahulu sama Bapak Ibu. Buat mereka merasa Bapak Ibu itu baik.
Dan memang karena Bapak Ibu aslinya baik. Bapak Ibu tolong urusan mereka terlebih dahulu. Bapak Ibu datang bukan hanya pengen langsung closing. Bapak Ibu bantu urusan, bahkan bukan urusan soal umroh atau haji. Nggak apa-apa. Anaknya mau daftar apa? SMP. Oh, ada teman saya kepala sekolahnya. Saya bantuin. Kedokteran apa? Unila. Iya. Kalau kita bisa bantu mereka. Kalau mereka sudah berhutang budi, sudah kena hatinya, kita akan sangat mudah untuk meng-closing mereka. Permasalahan kita hari ini adalah kita terlalu transaksional. Kita terlalu hitung-hitungan. Kita kehilangan karena dikejar target. Kejar target omset itu di satu sisi bagus, tapi di satu sisi itu menghilangkan orisinalitas dan kebaikan hati kita. Akhirnya semuanya kita hitung-hitungan, transaksional. Maka dalam hukum ini, you do something for me, I do something for you. Next, dibuka semuanya. Pak kita, kau traktir aku juga nanti aku traktir kamu. Next, terus sampai kebuka. Dalam masyarakat terus berlaku hukum ini bahwa kita tidak mau berada dalam kondisi rasa hutang budi. Kita akan mencoba membalas kebaikan yang kita dapatkan. Maka sebelum selling, sebaiknya sharing dahulu. Sebelum selling, helping dahulu. Bapak Ibu coba ingat-ingat. Pasti Bapak Ibu pernah punya jamaah yang ikut, yang daftar, yang join, karena Bapak Ibu pernah baik sama mereka. Bapak Ibu tolong mereka, dan mereka dengan mudah ikut sama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga tahu sebenarnya mereka tuh nggak enak hatinya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Maka Bapak Ibu semuanya, dalam hati kita itu nggak boleh terlalu transaksional. Saya kasih contoh, ada teman saya. Teman saya itu jualan asuransi prudensial syariah. Jadi kalau itu MLM. Saya kalau ketemu orang MLM, dan kebanyakan kita kalau ketemu MLM itu kita udah mau angkat kaki. Iya, mau kaki 1000, langkah 1000. Nah gitu. Kita nggak boleh ngomong panjang-panjang, takut nanti ke close. Nah gitu. Nah, dia bilang sama saya main ke rumah ya. Oh iya boleh. Nah masa tak boleh? Boleh. Dia bawain roti, bawain buah banyak. Saya sudah siap-siap ini, nanti kalau dia bilang daftar, saya tidak mau. Dia datang ke rumah saya 1 jam ngobrol, dan tidak ada satupun kalimat yang dia sampaikan tentang prudensial, ngajak saya, tidak ada satupun kalimat. Padahal saya tunggu-tunggu itu. Dia hanya ngobrol, apa yang bisa saya bantu? Apa nih yang bisa saya bantu? Lagi sibuk apa sekarang? Lagi project apa sekarang? Lagi ngerjain apa sekarang? Saya bantuin apa nih? Iya, dia ngomong gitu. Setelah dia pulang, saya mikir, kok dia nggak nawar-nawarin ya? Ya sudahlah, saya makan rotinya. Hutang budinya udah masuk ke perut nih. Saya makan rotinya, pisang itu sudah saya makan semuanya. 1-2 minggu kemudian, yang kedua, dia ngajak saya makan lagi. Yang kedua, nah ini saya sudah mulai tidak terlalu takut, tapi saya tetap harus waspada. Dia ngajak saya minum susu Sicek namanya kalau di Solo itu. Lalu saya datang ke situ, kita minum sambil ngobrol. Dia enggak, saya nunggu itu dia bilang tentang prudensial itu, dan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dia hanya kasih saya apa, dia kasih saya barang apa. Dia bawain saya, ini loh minyak buat ini. Kasih saya minyak-minyak kecil-kecil itu kayak fresh care itu loh. Itu cuma gitu-gitu doang itu. Saya juga, wah nggak enak juga. Oh iya, makasih banyak gitu. Terus kita ngobrol banyak. 1 jam, terus dia pergi. Nggak ngomong prudensial sekalipun. Pertemuan ketiga, datang lagi dia. Saya sudah lebih nyaman sama dia, sudah lebih tenang. Waspada lagi. Iya nggak was-was lagi. Pas kita ngobrol-ngobrol, malah saya yang keceplosan. Prudensial gimana? Malah saya yang ngomong. Akhirnya dia bilang, ya kita lagi bagus banget ini program-programnya. Ini yang ditunggu kan? Ini yang ditunggu. Saya nggak bisa nolak. Saya langsung bilang, sudah saya ambil yang ini aja. Pusing akhirnya. Maka Bapak Ibu semuanya, cara kita meng-closing jangan buru-buru. Tapi jangan juga kebaikan yang kita tampilkan itu kebaikan yang fake, yang palsu.
Nah inilah seni kita dalam membangun hubungan. Kita memang harus ikhlas. Saya banting juga. Ikhlas. Iya. Jadi kita perlu untuk mencari sifat baik, pengen selalu nolong orang. Tapi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan ini, Bapak Ibu akan diuji. Ujian sama Allah itu adalah Bapak Ibu sudah bawa pisang satu sisir, sudah bawa roti satu. Dia daftarnya di teman Bapak Ibu. Itu ujian keikhlasan. Itu Allah pengen melihat itu kebaikannya. Itu kebaikannya asli atau bukan? Kalau bukan pasti marah-marah. Allah nggak lolos ujian. Ibu-ibu. Nggak lolos ujian. Akhirnya dia balik lagi jadi orang jahat lagi. Orang closing target lagi. Iya. Nah ini latihan hati nih. Latihan hati untuk Sedih wajar kan? sedih wajar, tapi nggak perlu guling-guling di tangan. Nggak perlu laporan sama atasan. Itu punya saya, itu saya dulu. Hah? Di atas rambutan ya. Saya itu. Iya. Itu data saya. Nggak perlu, karena memang dalam dunia bisnis, dalam dunia begini ya begitu. Tapi kita perlu memunculkan. Intinya, tolong helping dahulu, closing kemudian. Itu harus Bapak Ibu catat dan jadikan karakter. Jadi saya pernah suatu ketika, waktu saya kuliah itu kuliah di UNS. Saya kuliahnya di UNS 11 Maret Solo, sama di UMS itu ada namanya Ma'had Abu Bakar. Jadi dua itu. Nah, suatu ketika saya tuh ada acara daurah apa ya? Ada acara mahasiswa gitu. Saya jadi panitia si acara yang tugasnya jemput pembicara. Oh gitu. Ustadz Wisnu. Oh iya. Nah saya itu tidak punya motor, tidak punya apa-apa. Acaranya itu di daerah namanya Tawangmangu. Nah, agak gunung gitu. Jadi pas pagi-pagi habis sholat subuh, akan ini sesi pembicaraan 3 jam 8 habis makan pagi. Saya turun dari sana jam 6 pakai motornya pinjaman sendirian. Ya karena nanti ada pembicara kan yang dibonceng sendirian. Sampai saya di kota di Solo. Pas masuk Solo itu habis jembatan Bengawan Solo itu ada namanya Juruk. Juruk itu kebun binatang. Di depannya itu ada razia polisi. Itu tempat biasa razia. Saya bukan motor saya tidak punya KTP, nggak punya SIM, nggak punya STNK. Habis saya langsung disuruh berhenti itu deg gitu ya. Langsung disuruh berhenti menepi. Hari gitu ada razia. Menepi langsung ditanya surat-surat, saya nggak punya. Langsung diambil kunci, motornya dibawa. Itu punya teman. Saya harus nungguin sampai selesai nih, saya nggak bisa. Saya udah nggak mikir lagi soal pembicara. Bodo amat pembicara. Acara saya SMS aja ke teman-teman. Saya ini pembicaranya nggak bisa datang. Karena sayanya ditangkap polisi kena razia. Terus saya tungguin, ini karena motor orang, kalau saya pergi motornya tapi hilang, saya nggak pegang apa-apa surat-surat. Akhirnya saya duduk aja nungguin. Itu sampai razianya selesai jam 10. Dari jam 7 sampai jam 10 saya tungguin. Pas acara razianya sudah selesai, saya di dekat tas saya duduk itu ada orang warung rokok. Saya beli teh botol sosro 2. Saya beli, saya ambil. Lalu saya lihat itu polisi yang ambil motor saya kasih gini. Saya taruh di sini. Saya duduk sambil minum. Saya taruh itu minumnya teh botol. Saya tunggu. Dia selesai, dia ambil di saya. Langsung saya bilang, Pak minum dulu. Capek pasti ya. Langsung dia minum. Ketika dia minum dalam hati saya, ini kena ini sirup saya. Kena ajian saya. Ini ajian saya kena ini. Terus dia tanya, dari mana kamu, mau kemana? Lalu saya cerita, saya mahasiswa di situ, ini sebenarnya motor teman saya minta maaf Pak, saya tidak akan melakukannya lagi. Saya gitu. Ini soalnya motor punya teman saya, ini saya tidak mampu, saya harus ganti. Iya saya nggak akan ulangi lagi. Benar, kamu tidak akan ulangi lagi. Benar. Akhirnya setelah dia nasihatin saya, kalau nanti kamu ketemu saya lagi, saya ambil motornya. Tidak ada ini lagi. Nah sekarang udah kamu pulang, udah boleh keluar ya. Saya langsung ambil kuncinya, hati saya senang.
Saya langsung naik motornya. Dalam hati saya, Masya Allah, apapun masalahnya, minumnya. Masya Allah. Selesai masalah. Kenapa dia mau baik sama saya? Karena saya baik dulu sama dia. Saya kasih dia minum, dia lagi panas-panasan, saya kasih dia minum. Nah itu juga. Jadi kalau kita mau baikin orang, dari kecil saya sudah belajar ilmu itu ternyata. Saya kalau mau minta uang sama emak saya cuci piring dulu. Emak saya udah tahu mau apa. Mau minta apa. Jadi nyapu-nyapu dulu depan-depan rumah itu, nyapu-nyapu. Tumben kamu nyapu-nyapu. Iya, walaupun dia tahu itu tumben dan itu modus, tetap saya dikasih uang. Nah itu yang disebut dengan hutang budi, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau apapun, mau minta apapun, sama siapapun, baikin dulu. Ambil hatinya terlebih dahulu. Mau closing jamaah, baikin dulu. Tapi Bapak Ibu harus benar-benar asli baiknya. Kalau Bapak Ibu nggak asli, nanti sakit hati. Ketika ternyata dia nggak baik, ternyata dia ordernya sama yang lain. Asik. Nah, gitu. Kita yang nanam, yang panen di sana. Tapi kalau kita asli baiknya, nggak apa-apa. Karena kita yakin bahwa Allah pasti akan menggantikan. Karena kita yakin tidak ada kebaikan kita yang sia-sia, pasti akan ada gantinya. Entah dari mana gantinya, Allah yang nanti ngatur. Tiba-tiba ada orang ketemu di angkot, langsung dia daftar sama kita nggak pernah tahu. Itu keyakinan yang harus kita bangun. Bahwa kebaikan kita pasti akan dibalas dengan kebaikan. Itu surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan Illal ihsan. Pasti akan kita dapatkan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali dapat kebaikan. Nah, jadi kalau mindsetnya sudah begitu, insya Allah kerja kita tenang, closing kita banyak. Poin nomor 1. Oh, next lagi. Oh, mana sini? Next lagi. Ada 2 hutang budi. Yang pertama hutang budi emosional dan yang kedua hutang budi fisik. Hutang budi emosional itu misalnya kalau kita senyum sama orang, pernah jalan ketemu orang nggak kenal senyum. Terus kita ketika senyum sama dia ngapain? Balas senyum. Padahal dia nggak kenal kan? Senyum. Gitu ya. Terus dia juga. Orang Jawa kan begitu. Saya kalau naik angkot ada orang di sebelah. Yang sedang juga. Gitu-gitu. Orang Jawa gitu-gitu aja baru balas. Ya Allah. Jadi ada orang yang emosional hutang budi. Kamu senyum, aku senyum. Kamu berbaik hati, kamu sopan, aku sopan. Ya, maka selalu ikhlas lakukan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, banyak latihan banyak memuji. Latihan banyak memuji. Memuji orang, mendoakan orang, itu kita harus latihan. Tabarakallah, saya doakan mudah-mudahan lancar ya usahanya ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa dapat begini, mudah-mudahan Bapak begini, mudah-mudahan. Itu sering mendoakan. Orang senang ketika kita mendoakan. Yang ketiga, berikan hadiah. Bapak Ibu, hadiah nggak perlu besar. Nggak perlu besar. Yang penting ya NMAX. Handphone. Nggak perlu besar. Tapi tunjukkan kesungguhan kebaikan hati kita. Tadi kan saya dibilang, saya dikasih fresh can. Itu kan maaf kalau beli berapa harganya. Tapi itu menunjukkan Bapak Ibu bisa kasih bros, Ibu kasih bros. Kasih apa Bu? Perhatian, betul. Itu orang akan mudah untuk membuat kita menjadi pilihan untuk daftar sama kita. Berikan ucapan selamat, ya. Ada juga yang secara fisik. Secara fisik, misalnya kita pernah pinjemin dia uang atau kita pernah memberikan dia makanan atau apa. Itu secara fisik. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama itu helping dahulu, Closing kamu. Siap nggak Bapak Ibu? Ya. Nanti kita harus jadi orang yang otentik baik, yang kebaikannya asli. Ya, kebaikan asli itu tidak ada. Kalau kebaikan asli itu ikhlas, tidak ada sakit hati ketika orangnya ternyata tidak baik, karena nanti akan diuji. Okay. Yang kedua, cara meng-closing yang kedua. Next. Dan kita closing banyak. Bapak Ibu tahu nggak bahwa yang kedua ini apa itu? Yang kedua apa itu tadi? Komitmen dan konsistensi. Ternyata Bapak Ibu dalam bisnis seperti umroh begini, itu rata-rata closing itu pada kunjungan ke-6 sampai ke-10.
jarang itu pertemuan pertama. Kalaupun ada itu bonus. Hanya 10-20% maksimal. Baru ketemu satu kali langsung daftar sama kita. Paling banyak itu udah pertemuan ke-4, ke-5, ke-6. Kita 6 kali datang, 5 kali datang, baru closing. Coba Ibu ingat-ingat. Biasanya closing di pertama atau yang beberapa kali? Berapa kali ya? Berarti saya sering dapat bonus. Dapat bonus. Nah, itu bagus berarti. Tuh, mungkin antum punya berkah itu kayaknya punya amalan tertentu kayaknya. Ya. Karena risetnya itu biasanya itu antara 6 sampai 10 itu yang paling banyak. Kalau tadi bilang sering dapat bonus, sebenarnya mungkin coba diingat-ingat, sebenarnya enggak juga. Karena biasanya orang yang hanya satu kali terus nggak closing, dia pindah. Padahal ini yang nggak closing itu banyak. Kalau tadi bilang hanya satu kali, coba dihitung berapa yang diprospek? 50. Yang closing pertama 27. hanya 27. Sebenarnya yang sisanya itu harus di closing terus menerus. Nah, jadi tadi kalimat tadi itu sebenarnya saya mau menyampaikan, sebenarnya enggak. Kalau disadari itu sebenarnya kita 50-100. Paling yang closing di pertama itu 20% tadi saya bilang. Nah, tapi kita nggak mau yang kedua kali. Kita nggak mau yang ketiga kali. Jadi closing yang banyak itu yang loss itu tadi. Ya? Konsistensi. Iya, konsistensi dan komitmen untuk terus menerus. Nah, permasalahan kita sekarang hari ini adalah kita tuh hit and run. Satu kali langsung orang yang bilang saya pikir-pikir dulu, langsung kita nggak temui lagi orangnya. Padahal orang itu menunggu kita untuk menjelaskan lebih detail. Dan rata-rata di ke-6 kali, Bapak Ibu kalau sudah ke-4 kali itu sudah mulai lebih dekat. Jadi begini, pertama kali kita prospek mereka, itu 20-80 perbandingannya. Kalau ada 10 orang, 8 menolak, 2 menerima. 20-80, maksudnya hanya kemungkinan closing hanya 20 itu pertemuan pertama. Tapi kalau kita ketemu lagi yang kedua, itu sudah 30-70. Kemungkinan closing jadi 30%. Kita ketemu lagi yang ketiga, kita baikin lagi, kita datangin lagi, kita kasih hadiah, kemungkinan sudah 40%. Bisa dipahami, Pak? Jadi komitmen dan konsistensi butuh terus-menerus. Maka pekerjaan kita dalam meng-closing jamaah itu harus mendalam. Maka saya itu mencatat di tempat saya, di rumah saya setiap bulan. Misalnya kalau orang mau rekrut itu salesnya itu tulis di papan itu, satu sales misalnya dia mau prospek 30 orang, tulis nama-nama calon jamaahnya 30 orang. Dan dia harus 8 kali ketemu dengan semua 30 orang itu. 8 kali 30 berarti harus ada 240 kali visit atau telepon atau WA. Itu tingkat closingnya bisa 70%. 240 Interaksi. Bisa dipahami kan? Bukan yang datang sekali terus dia bilang saya pikir-pikir dulu ya, saya tanya suami dulu ya, saya tanya istri dulu, kan begitu jawabannya biasanya. Itu kan kasihan yang jomblo. Mau tanya siapa? Masa saya tanya leluhur saya dulu? Ibadah gitu. Jadi masih ada kemungkinan ya. Sama. Pergi ya. Semua orang mau umroh. Nggak ada yang mau umroh. Kalau dia nggak mau itu pasti ada kendala. Ada duit? Bisa jadi nggak ada duit, tapi dia pasti mau. Tugas kita adalah mikir gimana kalau nggak ada duit harus berangkat. Kita harus punya jawaban. Atau duitnya kurang, atau dia punya prioritas yang lain terlebih dahulu, betul? Atau dia nggak percaya sama kita, atau dia nggak yakin sama biro kita. Itu biasanya. Tugas kita datengin lagi, persuasi lagi. Rata-rata paling banyak di ke-6 sampai ke 10. Permasalahan kita hari ini sekali lagi banyak orang yang cuma satu kali. Udah dia kira ketika dibilang pikir-pikir dulu, dia kira ditolak. Padahal itu nggak ditolak. Saya mengajarkan kepada tim saya, selama orangnya tidak bilang tidak, kejar. Kalau udah bilang tidak, baru oke. Kejar lagi. Iya. Kan kalau dia bilang pikir-pikir dulu kan berarti masih terbuka kemungkinan. Kan begitu. Bisa dipahami. Nah, maka komitmen dan konsistensi. Coba kita lihat next. Pada awal ditawarkan sesuatu, semua orang akan menolak sebagian besar. Katakan pada mereka, terima kasih, alhamdulillah Bapak menolak, Ibu menolak. Pada umumnya memang orang pertama kali takut, langsung menolak. Tapi sekarang sebagian besar orang yang sudah berangkat bersama kami sudah jadi pelanggan terbaik kami dan berangkat terus menerus. Datanglah 2, 3 atau 4 kali baru kita akan deal seperti ada cerita seorang sales terbaik, katanya Pak Tum de Semaring, orang Solo, kakak kelas saya di UNS. Beliau cerita ada seorang sales asuransi terbaik. Sales
sales ini katanya, itu setiap kali Pak Tung bikin seminar, itu selalu pakai jas, pakai ada pin MLM itu, sales MLM, asuransi, terus duduknya selalu di tempat yang sama, di sebelah kanan begini, misalnya sebelah kanan, di hotel lain duduknya sebelah situ lagi. Jadi Pak Tung sangat mengenal orang ini sekali. Setiap ada acara dia selalu datang. Dan dia penampilannya penampilan sales asuransi. Suatu ketika habis acara seminar, dia langsung datang menuju, Pak Tung, boleh nggak saya minta nomornya? Wah, nanti dalam hati katanya Pak Tung, nanti saya di prospek. Nanti minta sama panitia ya, padahal panitia nggak ada nomornya. Akhirnya dia ini cari nomor. Akhirnya ketemu nomornya Pak Tung. Dia telepon besoknya. Pak Tung tuh luar biasa sekali. Saya yang kemarin Pak, duduknya sebelah kanan Bapak pasti lihat saya. Saya boleh nggak Pak minta waktunya 5 menit aja Pak, saya pengen cerita dan ngobrol-ngobrol. Langsung Pak Tung bilang, oh maaf, saya lagi ada meeting. Coba nanti besok telepon lagi. Oh baik Pak Tung, besok saya telepon lagi, siap. Pertama langsung ditolak. Dia besok telepon lagi. Selamat pagi Pak Tung, saya yang kemarin ikut seminar Pak Tung. Pak Tung, apakah hari ini sudah bisa bertemu dengan saya? Apakah hari ini Pak Tung sudah punya waktu? Boleh saya datang ke rumah? Kata Pak Tung, oh saya pas kebetulan lagi di luar kota. Coba besok lagi telepon. 2 kali ditolak. Yang ketiga dia datang lagi, telepon lagi. Pak Tung, saya kemarin yang telepon, boleh nggak saya ketemu? Setiap hari ditelepon Pak Tung. Sampai Pak Tung kalau lihat nomor teleponnya udah hatinya langsung berdebar-debar. Sampai Pak Tung bilang begini, ini orang ini harus saya tolak mentah-mentah. Harus saya habisin mentalnya ini. Sudah suruh dia datang. Akhirnya setelah berkali-kali ditelepon, ini sales luar biasa. Akhirnya dibolehkan untuk ketemu. Pas ketemu di kantornya Pak Tung, silakan masuk. Pak Tung udah siapkan. Kalau dia ngomong langsung saya bilang tidak. Terima kasih. Silakan pergi. Gitu. Pas orangnya masuk, langsung orangnya bilang begini sama Pak Tung, jangan khawatir, saya nggak akan nawarkan apa-apa. Saya hari ini nggak mau jualan apa-apa sama Pak Tung. Loh, terus mau ngapain? Saya cuma pengen cerita perannya Pak Tung dalam kehidupan saya. Pak Tung orang yang luar biasa, bisa merubah saya seperti ini. Oh, gitu kan. Yaudah masuk. Akhirnya gimana ceritanya? Kata Pak Tung. Akhirnya dia cerita. Jadi begini Pak Tung, saya itu sebenarnya adalah sales asuransi Pak Tung. Saya menjual asuransi buat orang-orang yang mungkin nanti sakit gitu ya. Nah itu Pak Tung. Nah saya tuh ingat Pak Tung, saya itu ikut seminarnya Pak Tung. Saya tuh ingat dulu awal-awal saya jadi sales, saya itu nggak berhasil. Saya disuruh nulis nama calon-calon orang yang bisa dijadikan prospek. Itu saya lihat HP saya siapa namanya, saya tulis yang nomor 1 itu keponakan atau sepupu saya Pak Tung, sepupu saya. Saya pengen memprospek dia. Setelah itu Pak Tung, saya bikin appointment, janjian. Kita mulai ngobrol pas janjian pertama. Tapi Pak Tung tahu nggak? Ketika sudah kita ketemu, kita ngobrol, saya mau nawarin itu sudah mau keluar dari bibir saya. Saya kok nggak enak. Nanti kalau dia nolak gimana? Hubungan kita jadi nggak baik. Akhirnya saya mau mengurungkan untuk niat saya menawarkan. Saya pulang Pak Tung. Tapi sampai rumah kok saya menyesal. Kenapa saya nggak nawarin? Pak Tung ini sambil nunggu ceritanya kemana ya. Terus yang kedua Pak Tung, saya kayaknya harus ketemu lagi. Saya harus ngajak dia. Akhirnya bikin lagi itu janjian. Sudah ketemu, ngobrol. Di akhir obrolan nggak sanggup saya untuk menyampaikan, dia bilang. Akhirnya nggak jadi lagi itu saya closing. Akhirnya ya sudahlah, saya kayaknya nggak bisa. Saya mau menyerah Pak Tung. 2 minggu kemudian Pak Tung setelah itu dia ketabrak Pak Tung. Motornya ambruk, dia ketabrak. Tangannya patah, kakinya patah. Padahal dia orang yang luar biasa. Saya itu senang dia. Tapi akhirnya saya menyesal kenapa saya nggak menawarkan ketika itu. Kalau saya menawarkan kan dia bisa dapat asuransi, dia nggak perlu bayar apa-apa. Pak Tung bilang, nah itu apa hubungannya sama saya? Kata si sales ini, Pak Tung, saya itu setiap melihat Pak Tung, saya itu ingat sama sepupu saya. Pak Tung itu orang yang luar biasa. Saya tidak mau ini kejadian ini berulang lagi. Kata Pak Tung sontoloyo. Akhirnya closing juga. Butuh kegigihan, butuh terus-menerus dorongan untuk ketemu terus, berbuat baik terus-menerus. Closing kita itu paling banyak nanti di pertemuan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Maka saya bikin standar, kalau belum 8 orang bangun interaksi sama 1 orang, jangan pernah menyerah. Siap. Gitu.
Maka kalau ada 30 daftar nama hari ini, pasang tulis di buku, pasang di tembok. Harus ketemu 8 kali semua orang itu. Dalam 1 bulan harus 8 kali 30. Berarti 240 interaksi. Mungkin dari 240 interaksi itu 50% adalah fisik, ketemu, 30% adalah telepon, 20% adalah SMS atau WA. Harus begitu. Dari 30 itu kalau kita melakukan 8 kali, insya Allah kita bisa mendapatkan 20 closing. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hanya dapat 1-2 closing, berarti Bapak Ibu kurang interaksi. Semakin kita banyak waktu yang kita luangkan interaksi dengan pembeli kita, semakin banyak peluang untuk closing dengan pembeli kita. Ya kalau kita nggak ketemu ya nggak closing lah. Dan sederhana rumusnya. Mau orang belanja ya semakin harus sering ketemu. Terus jangan dipikirin nanti dia nolak, jangan, nggak usah dipikirin. Udah kita ketemu aja, berbuat baik aja. Allah punya cara bekerja yang nanti kita akan paham. Nah itu. Yang kedua, tadi apa namanya tadi? Komitmen dan konsistensi. Wah, sekarang saya kayaknya mau tanya jawab dulu ini, kayaknya harus tanya jawab terlebih dahulu baru kita. Nanti sampai jam maghrib ya? Subuh. Iya. Ada yang mau bertanya? Boleh mungkin dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu, silakan kalau